Dalam dunia yang terus bergerak, kita sering lupa bahwa setiap langkah kecil memberikan pantulan rasa dan gema bagi yang lain. Berbeda warna kulit, suara, mimpi, dan jalan hidup, namun perbedaan bukan tebing penghalang, tetapi perbedaan adalah tebing perangkul. Ia adalah jembatan yang menuntun kita untuk saling mengenal. Saat satu tangan terulur, tangan lain menyambut. Saat satu suara terdengar, suara lain menyahut. Dari sekumpulan hati yang rapuh oleh kesendirian, lahirlah kekuatan paguyuban yang tak tergoyahkan. Inilah kisah tentang persatuan, tentang bagaimana kita menjadi kuat bukan karena sama, tetapi karena mau menapak beriringan bersama. Di tengah peliknya kecamuk rasa, di balik perbedaan, kita menemukan satu kenyataan, bahwa kita hanya bisa maju bila kita melangkah sebagai satu. Teman-teman, kita ada tugas kuliah. Bu dosen bilang minimal waktunya 7 menit. 7 menit? Enaknya kenapa? Iya, kita harus mulai diskusi biar gak melorot kita. Ya udah, kalau nggak selesai kita pulang panjang aja. Videonya tungguin aja tahun depan. Makbul, jangan main-main, nilai ini kan penting. Jadi konsep videonya seperti apa? Kenapa kok Kak bikin video dokumentasi aja? Kayak ada wawancara, ada dramanya. Pasti bagus. Ribet itu, bikin drama aja ya. Sederhana tapi jelas. Tapi kalau terlalu ribet aku nggak selesai kan. Aku lebih suka bikin video formal aja sih. Jadi nanti ada narasi sama slide-nya. Tapi kalau pakai slide nanti video kita kayak presentasi online yang bikin tuh. Usulannya beda-beda terus, kapan selesainya? Ya terus marah jadi berantakan hasilnya. Ya udah, kita buang aja salah satu ide kita biar cepat. Aduh, kok kayak gini tugasnya. Padahal tugasnya kan tentang persatuan. Teman-teman, keributan ini justru bukti bahwa kita belum bisa memahami sila ketiga. Persatuan itu tidak harus semuanya sama, justru perbedaan yang harus kita satukan untuk tujuan bersama. Makbul benar, persatuan Indonesia artinya mengutamakan kebersamaan daripada ego masing-masing. Dan persatuan lahir dari musyawarah, bukan dari paksaan. Kita bisa berbeda pendapat, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu bikin video. Setuju sih. Jadi intinya video kan tentang perbedaan dan persatuan. Oke semua, idenya bagus semua. Gimana kalau kita gabungkan saja? Bukan gimana? Bagaimana kalau dimulai dengan narasi pembuka tentang Indonesia beragam, terus masuk ke drama dengan konflik-konflik kecil yang sesuai dengan konflik sekarang yang terjadi. Di situ kita tutup sama kesimpulan formal yang sesuai ilmu juga gitu. Mantap, aku kebagian peran apa nih? Aku bisa menjadi narator awal menjelaskan makna persatuan Indonesia. Semua ide dipakai. Ini baru persatuan.
Kami telah belajar bahwa persatuan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dengan saling menghargai, kita menjaga kebersamaan. Dengan musyawarah, kita menemukan jalan tengah. Dengan kebersamaan, semua jadi terasa lebih ringan. Saling merendahkan, hubungan tetap harmonis. Keteraturan dan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Dengan kreativitas, perbedaan membangun kekuatan. Sila ketiga mengajarkan bahwa Indonesia bersatu karena kita mau bersatu. Kami berbeda, kami beragam, tapi kami satu, persatuan Indonesia. Dari rangkaian cerita yang telah kita saksikan, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia, hadir dalam tindakan sederhana para tokoh. Melalui kerjasama, sikap saling menghargai, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah, mereka menunjukkan bahwa persatuan bukan hanya sekedar kata, tetapi sebuah sikap hidup yang harus dijaga bersama. Drama ini mengajarkan bahwa setiap perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi. Ketika Ulin, Nasrul, Kamal, Makbul, Nida, Ayu, Farah, Fikoh, dan Kanaya bersatu untuk mencapai tujuan bersama, mereka menghadirkan contoh nyata bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui gotong royong, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok, kita belajar bahwa persatuan dapat menguatkan hubungan antar individu dan menciptakan suasana yang damai. Inilah nilai luhur yang diajarkan Pancasila, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga kekompakan, menghormati perbedaan, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Semoga pesan dari drama ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal kecil di lingkungan sekitar kita. Karena persatuan adalah kekuatan utama yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.